Pemerintah mengklaim mulai ada penurunan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, bahkan pemerintah menargetkan pandemi COVID-19 di Indonesia akan turun di akhir Mei 2020. Kita akan tanyakan pendapat ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mbak Sumi. Ya. Pak Pandu, pemerintah mengklaim bahwa berdasarkan data mingguan kasus baru COVID-19 di Indonesia, ini menunjukkan ada tren penurunan belakangan ini. Bagaimana analisa Anda terkait hal ini? Ya, jadi sebenarnya tren penurunan naik turun itu selalu terjadi. Ini yang kita perlu pahami. Jadi kita melihat tren yang konsisten seharusnya. Nah, konsistensi itu hanya bisa diamati selama 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu secara terus-menerus terjadi penurunan, nah kita baru bisa mengatakan memang ada tren penurunan. Tapi kalau baru beberapa hari kita menyimpulkan, itu terlalu dini untuk menyimpulkannya. Karena sekarang kapasitas labnya masih belum penuh dalam full capacity untuk melakukan pemeriksaan pada semua PDP dan semua orang yang perlu diperiksa. Karena kita tidak hanya melihat tren daripada kasus, tapi juga harus melihat tren PDP-nya. Juga harus melihat tren kematian. Kalau semuanya turun dalam waktu 2 minggu, ya kita bisa menyimpulkan sudah terjadi penurunan. Jadi harus ada konsistensi. Ini beberapa ahli mengatakan bahwa kurva COVID-19 yang dimiliki oleh pemerintah ini belum memenuhi kriteria atau belum ideal. Sebetulnya aspek apa saja yang harus dipenuhi? Ya mungkin karena keterbatasan daripada testing. Jadi yang dilaporkan setiap hari oleh jubir itu adalah laporan dari hasil laboratorium dari kasus-kasus yang mungkin 3 sampai 5 hari yang lalu atau bahkan lebih lama lagi. Nah inilah yang perlu ditingkatkan adalah supaya kita bisa melaporkan harian betul-betul kasus yang pada hari kemarin atau terlambatnya tidak lebih dari 2 hari itu bisa merefleksikan kasus pada hari itu dan kita bisa membuat kurva lebih baik. Tetapi karena kita memang kapasitasnya labnya masih terbatas, itu yang terjadi bahwa katanya itu tidak sempurna. Tapi walaupun tidak sempurna, kita masih tetap bisa melihat kurva atau menyempurnakan dalam melakukan pemodelan bagaimana seharusnya kurva itu terbentuk kalau seandainya labnya itu benar-benar tidak ada keterlambatan. Baik, seperti yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa tes spesimen PCR saat ini kita masih jauh sekali dari target. Artinya aspek ini saja belum bisa kita penuhi ya? Betul sekali. Ini sangat lemah karena sebelum pandemi itu adalah titik terlemah dari pelayanan kesehatan kita. The weakest link daripada healthcare kita adalah sarana laboratorium. Yang ini yang kita tidak sadari, begitu kita menghadapi pandemi kita akan kelabakan. Baik, Pak Pandu, kalau kita lihat dari penerapan PSBB, dari penanganan sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah, kedisiplinan masyarakat, masih ada yang colong-colongan seperti itu. Pak Pandu menilai bahwa target pemerintah di akhir Mei, kurva ini akan menurun, mungkin tidak dicapai? Ya, mungkin saja bisa, mungkin juga tidak. Ini jadi masalah, karena kalau sebenarnya kan sudah di bulan Mei kan, ini yang menurut saya adalah puncaknya mungkin sedikit lamban, tapi kemudian naik lagi. Bisa saja puncaknya ini nanti ada 2-3 puncak dalam satuan waktu dalam periode ini. Ini yang membuat kita khawatir, karena seakan-akan sudah turun, kemudian kita lengah, naik lagi. Kemudian disediakan lagi supaya mematuhi, turun lagi, nanti naik lagi, dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu seharusnya. Jadi implementasi pembatasan sosial ini harus lebih diperketat. Jadi betul-betul kita sudah melaksanakan pembatasan sosial, sudah banyak masyarakat yang terdampak, sangat buruk, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ya kita seriuslah gitu, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, supaya serius, pemerintah sudah saatnya menjadikan pembatasan sosial ini berbasis komunitas, tidak lagi top down, tapi supaya gerakan masyarakat itu dibangun melalui desa, melalui lingkungan RW, RT, dan sebagainya. Jadi mereka saling mengawasi, karena ini yang menjadi penting. Seakan-akan ini adalah program pemerintah, bukan program masyarakat. Ini yang di ownership dari kepemilikan dari program ini yang sekarang seringkali menghambat dan masyarakat tidak patuh. Padahal kepatuhan yang dengan sukarela itu paling penting dalam pelaksanaan PSBB ini.
Baik, Pak Pandu, terakhir masukan Anda baik untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat, mungkin dari hasil diskusi Anda dengan beberapa ahli epidemiologi. Ada tidak hal-hal yang dikhawatirkan, misalnya tidak dilakukan, maka epidemi ini akan bertahan lebih lama? Ya, yang paling penting dalam konsep pembatasan sosial adalah konsep pembatasan gerak penduduk. Jadi penduduk itu harus stay, tidak berpergian, dan kalau berpergian pada menggunakan masker untuk hal-hal yang penting saja. Yang mengkhawatirkan adalah mudik ini. Mudik ini kan sebentar lagi dan juga pada Hari Raya Idul Fitri orang keluar rumah untuk bersilaturahmi dan sebagainya. Ini tradisi yang kurang dipahami, bisa saja jadi lonjakan. Nah inilah kenapa kalau berbasis komunitas, karena event-event keagamaan dan event-event yang lainnya, yang kita bisa cegah tidak bisa dengan larangan, tapi dengan kepatuhan yang sukarela. Kalau kita ingin sukses, jadikanlah PSBB ini milik masyarakat, bukan hanya milik pemerintah. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, untuk waktunya di Metro Siang. Terima kasih, Mbak.